Sufmi Dasko Ahmad yang juga sudah berada di lokasi menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ya, selama beberapa hari DPR dan panitia baik dari sekretariat negara maupun dari DPR dan DPR sudah melakukan persiapan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa sama-sama lihat bahwa sebentar lagi dengan persiapan yang matang yang kita sudah cek kemarin, mudah-mudahan pelantikan hari ini berjalan dengan lancar, tidak kurang. Bang, ini kan ada janur kuning, ini yang sengaja pesanan dari siapa? Atau karena kan dari pas Prabowo Gibran juga ke KPU juga kayaknya ada janur kuning ya Bang? Ya, kalau janur kuning itu kan kalau di adat kita itu kan melambangkan kegiatan dan ya hari ini ada perhelatan besar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru. Nah tentunya ya, hal itu tidak perlu dipersoalkan dan kita mari berdoa semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bang, kalau pengumuman menteri itu hari ini Nanti malam, insya Allah nanti malam. Nanti malam, insya Allah nanti. Di jamnya belum tahu, tapi akan diumumkan oleh Presiden terpilih di Istana. Jadi besok tinggal pelantikan ya berarti ya Pak? Ya rencananya kalau tidak ada halangan besok pagi pelantikan menteri, sore harinya pelantikan menteri. Bang, Pak Prabowo berangkat dari Tangerang atau ke Tangerang? Rencananya hari ini dari Jakarta. Oke. siap Bang, makasih ya Bang. Ya selama beberapa Kebanyakan orang keluar sih. Iya. Lo nggak mau ngobrol sama orang-orang yang nggak kenal lu, yang kenal lu? Penyelundup ya. Iya, iya. No, Derry no. Mana? Oh, hijau no. Enggak lah. Ya, si itu Derry udah lu telepon. Dari kan di D, bukan BD. Sama halu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lewat tangga baru turun di tempatnya Pak Iqbal. Pemirsa, saat ini rombongan keluarga inti Prabowo Subianto sudah berangkat terlebih dahulu dari kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, menuju Kompleks Parlemen Senayan. Tampak mantan istri Prabowo, Titi Soeharto, juga berangkat terlebih dahulu. Titik tampak mengenakan kebaya berwarna biru muda dan juga rambutnya disanggul. Ada pula sejumlah kerabat Prabowo lainnya yang menemani Titi. Ada adik dari Prabowo yang juga berangkat menggunakan sejumlah mobil dari kediaman Prabowo di Kertanegara. Bu Titi, dadah Bu. Soeharto memberikan lambaian tangan dan ikut dalam rombongan yang akan mengantarkan Prabowo, di mana ia mengenakan kebaya bermotif kumpang tapi berwarna kendaraan Pak, yang sebelah sini Pak, mundur sedikit Pak, mundur sedikit aja sebelah sini. Nanti kan mobil kan lipatnya kan kayak ini Pak, ke kanan Pak ya. Pak, tolong Pak, mikir dikit Pak. Yang sebelah sini, mikir dikit. Mundur lagi. Mas yang mundur. Ya, rekan-rekan ini clearkan ya. Tolong dulu. Mundur Pak. Jalannya. Bu Titi, dadah Bu. Soeharto memberikan lambaian tangan dan ikut dalam rombongan yang akan mengantarkan Prabowo, di mana ia mengenakan kebaya bermotif kumpang tapi berwarna kendaraan Pak, yang sebelah sini Pak, mundur sedikit aja sebelah sini. Nanti kan mobil kan lipatnya kan kayak ini Pak, ke kanan Pak ya. Pak, tolong Pak, mikir dikit Pak. Yang sebelah sini, mikir dikit.
Mundur lagi, masnya mundur. Rekan-rekan dikelirkan ya. Tolong dikelirkan dulu. Mundur, Pak. Jalannya. Bu Titi, dadah Bu. Suharto memberikan lambaian tangan dan ikut dalam rombongan yang akan mengantarkan Prabowo, di mana ia mengenakan kebaya bermotif kembang di tabung berwarna biru. Kendaraan Pak, yang sebelah sini Pak, mundur sedikit Pak, mundur sedikit aja sebelah sini. Nanti kan mobil kan lipatnya kan kayak ini Pak, ke kanan Pak ya. Pak, tolong Pak, minggir dikit Pak. Yang sebelah sini, minggir dikit. Mundur lagi, masnya mundur. Rekan-rekan dikelirkan ya. Tolong dikelirkan dulu. Mundur, Pak. Jalannya. Bu Titi, dadah Bu. Suharto memberikan lambaian. Pemirsa, saat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah berangkat dari Kertanegara menuju Kompleks Parlemen Senayan. Tampak Prabowo menggunakan mobil dinas dari Kementerian Pertahanan, yaitu Alphard berwarna putih. Sebelumnya juga rombongan keluarga inti Prabowo sudah berangkat menuju Kertanegara. Yang itu maju ya nanti ya. Ya. Ayo tuh maju, awas. Ya. Pak, sebelah sini Pak. Pak Prabowo. Bapak buka kaca. Yang itu maju ya nanti ya. Ya. Ayo tuh maju, awas. Ya. Pak, sebelah sini Pak. Pak Prabowo. Bapak buka kaca. Yang itu maju ya nanti ya. Ya. Ayo tuh maju, awas. Ya. Pak, sebelah sini Pak. Pak Prabowo. Bapak buka kaca. Yang itu maju ya nanti ya. Ya. Ayo tuh maju, awas. Ya. Pak, sebelah sini Pak. Pak Prabowo. Bapak buka kaca. Yang itu maju. Dan terlihat Prabowo sudah menuju ke Kompleks Parlemen Senayan mengenakan mobil dari Kementerian Pertahanan Alphard putih, diikuti dengan
iring-iringan mobil lainnya. Tampak juga masyarakat menyambut kedatangan Prabowo di jalan. Beberapa di antaranya juga mengabadikan ketika Prabowo lewat. Dan saat ini kami juga masih menunggu kedatangan Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan. Pengawalan ketat juga tampak mengiringi keberangkatan Prabowo Subianto yang hari ini akan dilantik menjadi Presiden Indonesia bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Relawan pendukung Prabowo dan Gibran pun tampak sudah memenuhi jalan dengan mobil yang berisi dengan sound serta baliho-baliho. Begitu ya, dalam perjalanan menuju ke MPR RI. Dan nanti kita juga akan sama-sama melihat bagaimana Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan meninggalkan Istana Kepresidenan menuju ke MPR RI untuk sama-sama menyaksikan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Betul sekali Maya, selain itu juga turut diturunkan sebanyak kurang lebih 115.000 personil pengamanan dari TNI dan juga Polri yang turut mengamankan bagaimana berjalan dan juga berlangsungnya prosesi pelantikan yang berlangsung hari ini. Baik, dampaknya iring-iringan kendaraan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah akan memasuki Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan tentu untuk tamu undangan ini sudah tiba lebih dulu. Dan seperti tadi kami sampaikan ada 1.100 undangan yang disebar oleh MPR RI untuk sama-sama menyaksikan proses pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Dan untuk Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka sudah lebih dulu tiba di Kompleks Parlemen Jakarta dan tadi bertolak dari kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, selain itu juga kalau kita memantau tadi ada beberapa utusan dari negara-negara sahabat yang juga sudah hadir. Kami juga tadi memantau sudah tiba Presiden ke-6 Republik Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah tiba di Kompleks Parlemen Jakarta. Nah, berbicara hal terkait pada hari ini, Maya dan juga
Pemirsa, saat ini Prabowo Subianto sedang menjamu beberapa tamu atau undangan dari delegasi negara tetangga yang hadir, dan kita akan melihat bagaimana kondisi di Istana Negara Jakarta yang nantinya juga akan disambangi oleh Prabowo dan Gibran usai dilantik. Dan berikut laporan selengkapnya dari jurnalis tribunnews.com Fahmi Ramadan. Ya, halo, selamat pagi Tribuners, dan April di studio. Dapat saya laporkan bahwa memang pada saat ini saya langsung melaporkan dari depan Istana Negara, atau tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara, di mana saat ini di depan Istana Negara sendiri sudah dipadati oleh sejumlah masyarakat yang memang hendak melihat langsung iring-iringan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Haji Maruf Amin untuk jelang prosesi pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih di gedung DPR MPR RI, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan situasi di lokasi pada saat ini sendiri tampak memang sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi tadi begitu, atau 2 jam sebelumnya begitu, memang sudah diramaikan oleh masyarakat yang hendak melihat iring-iringan dari mobil Presiden Joko Widodo, maupun nantinya akan hadir pula Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pasca dilakukan prosesi pelantikan di gedung MPR DPR beberapa saat lagi begitu. Dan terkait rencana apakah Prabowo Subianto nanti setelah dilantik akan langsung menuju ke Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara ini, dan berdasarkan informasi April dan rekan Tribunnews bahwa memang nantinya direncanakan bahwa Presiden Prabowo Subianto, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan melakukan prosesi pisah sambut begitu informasinya dengan Presiden Joko Widodo dan Haji Maruf Amin di Istana Negara. Namun hingga sampai saat ini saya belum bisa mengonfirmasi jam berapa nantinya Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi akan melakukan prosesi pisah sambut di Istana Negara. Lantaran memang saat ini masih menunggu prosesi pelantikan di gedung DPR MPR RI yang baru akan dilaksanakan beberapa saat lagi begitu. Dan terkait nantinya apakah akan ada sambutan khusus yang dilangsungkan untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, sampai saat ini kami juga belum bisa mendapatkan informasi perihal apakah nantinya Presiden Prabowo akan mendapatkan sambutan khusus dari pihak istana atau seperti apa. Namun memang untuk di situasi di area luar Istana Negara sendiri di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini memang sudah dipadati dengan oleh masyarakat begitu, baik dari berbagai daerah, dan tadi terpantau juga di sekitar area Monumen Nasional atau Monas ini juga tampak deretan bus begitu yang dimana digunakan oleh masyarakat untuk menuju ke area Monas dan depan istana ini, dan terlihat juga mereka berasal dari beberapa daerah seperti di daerah Jawa Timur dan Jawa Barat begitu, untuk langsung melihat prosesi atau iring-iringan dari mobil Presiden Joko Widodo maupun nantinya Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pasca dilakukan prosesi pelantikan di gedung DPR MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024-2029. Begitu April dan Tribunnews, kembali ke studio.
Dan berikut pemirsa, situasi di kediaman Prabowo di Hambalang. Tampak deretan karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan Prabowo sebagai presiden berjajar di depan kediamannya di Hambalang. Terlihat pula pengawalan ketat juga dilakukan di kediaman Prabowo di Hambalang. Di depan Padepokan Garuda Yaksa, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor tersebut tampak dipenuhi dengan karangan bunga atas pelantikan Prabowo dan Gibran hari ini. Terpantau cukup lengang kondisi di sana, hanya ada 1 dan 2 masyarakat yang lewat di depan kediaman Prabowo. Namun, pengamanan ketat masih dilakukan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor. Situasi di Hambalang berbanding terbalik jika kita tadi melihat bagaimana kondisi atau situasi di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, di mana memang kerabat atau keluarga inti Prabowo sempat mengunjungi Kertanegara sebelum akhirnya berangkat ke Kompleks Parlemen Senayan untuk menghadiri pelantikan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka di gedung MPR hari ini. Bahkan Prabowo juga tadi berangkat dari rumah Kertanegara menggunakan mobil dinas dari Kementerian Pertahanan Alphard berwarna putih. Saat ini pun Prabowo masih menyambut beberapa tamu undangan dari negara-negara tetangga yang tiba di Kompleks Parlemen. Hari ini Indonesia akan memiliki sosok pemimpin baru. Presiden Jokowi yang telah habis masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia akan digantikan oleh Prabowo Subianto.
Begitu pula dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan digantikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Tampak di Istana Bogor, suasana dipenuhi masyarakat. Namun saat ini pemirsa, Presiden Jokowi telah tiba di Kompleks Parlemen Senayan dengan menggunakan mobil dinasnya, disambut oleh masyarakat dan juga politisi dan tamu undangan yang hadir. Di salah satu singgasana Jokowi yang ditempatinya selama 2 periode, yakni Istana Bogor, kondisinya cukup tampak normal. Tak ada yang berbeda di lingkungan Istana Bogor ini jelang habis masa jabatannya yang hanya menunggu hitungan jam. Suasana di luar Istana Bogor tampak ramai pada pagi tadi pemirsa yang bertepatan dengan pelantikan, namun keramaian tersebut tampak normal setiap akhir pekan. Keramaian yang terjadi di sekitar Istana Bogor ini dikarenakan adanya aktivitas masyarakat yang sedang berolahraga. Di depan pintu utama Istana Bogor yang tertutup rapat, masyarakat tampak begitu asyik mengabadikan momen dengan bersuah foto di depan bangunan penuh bersejarah itu. Terlihat juga satu petugas keamanan yang senjatanya berdiri gagah di pos pengamanan bersiaga. Berdasarkan kabar yang beredar, Presiden Jokowi akan berangkat menuju lokasi pelantikan di gedung DPR MPR RI dari Istana Merdeka Jakarta. Sementara itu, salah satu warga yang kami temui berada di depan Istana Bogor mengaku memang sengaja mendatangi Istana Bogor untuk berolahraga. Situasinya juga cukup lengang pemirsa, di mana lalu lintas cukup normal tepat di hari pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru. Saat ini Prabowo Subianto masih berada di Kompleks Parlemen untuk menyambut beberapa tamu undangan yang hadir. Tampak tadi sudah tiba di Kompleks Parlemen, ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah tamu undangan dari negara tetangga seperti Kanada, Yordania, Jepang, dan beberapa negara lain.
Pemirsa, seperti yang Anda bisa lihat di layar kaca Anda, di sebelah kanan merupakan rumah keluarga Prabowo Subianto di Minahasa, Sulawesi Utara. Tampak belum ada kerabat atau keluarga yang ada di rumah tersebut, karena saat ini mereka masih beribadah. Nantinya, keluarga dan kerabat Prabowo di Minahasa akan menggelar nobar pelantikan Prabowo dan Gibran pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sudah ada persiapan di rumah keluarga Prabowo, walaupun saat ini tampak cukup sepi. Beberapa kursi juga sudah disiapkan berjajar untuk digunakan nonton bareng atau nobar pelantikan Prabowo dan Gibran nanti. Bahkan juga terpal terpasang untuk menutupi dari panas dan hujan ketika nobar nanti, siang nanti, karena saat ini keluarga Prabowo masih beribadah di gereja.
Informasi terbaru, pantauan dari wartawan tribunnews.com Fahmi Ramadan, Presiden Jokowi beserta rombongan telah meninggalkan area Istana Negara untuk menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto serta Gibran Raka Buming Raka di gedung MPR DPR RI pada Minggu hari ini. Pemirsa, saat ini terlihat Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin sudah tiba di Kompleks Parlemen Senayan dengan didampingi oleh istrinya dan disambut langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahkan terlihat Prabowo sempat menghampiri untuk menjemput Ma'ruf Amin di beberapa tangga bawah. Saat ini juga terlihat Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden terpilih, sudah tampak hadir di Kompleks Parlemen untuk mendampingi Prabowo Subianto menyambut tamu-tamu yang hadir. Saat ini pemirsa, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Rizky Sandi, yang akan melaporkan langsung di Gedung Parlemen Senayan jelang pelantikan Prabowo dan Gibran pukul 10 nanti. Halo, rekan Rizky Sandi. Ya, halo. Baik, rekan Rizky, bagaimana suasana di Kompleks Parlemen saat ini, di mana tadi kami sudah melihat beberapa tamu undangan dari negara lain sudah hadir, kemudian juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sudah hadir. Bagaimana kondisi di Parlemen Senayan saat ini? Ya,
Jadi untuk kondisi saat ini kita ketahui dan juga sudah terpantau di layar ini, Presiden terpilih Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 yakni Prabowo Subianto tadi terlihat sudah hadir di lokasi pelantikan, itu sekitar pukul 9:08 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi Prabowo didampingi oleh sang putra yakni Didit Prabowo dan juga ajudannya yakni Mayor Teddy tiba di Gedung Kura-Kura yang nantinya akan menjadi tempat pelantikan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tak hanya itu juga baru saja kita lihat tadi kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang dimana dia menjadi salah satu tamu kehormatan atau tamu VIP dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Gibran. Tadi Ma'ruf Amin terlihat didampingi oleh sang istri yakni Hajah Huri Ma'ruf Amin, yang kita ketahui dan juga saya ketahui ini infonya Ma'ruf Amin datang atau berangkat dari Istana Wakil Presiden Merdeka Selatan, Jalan Medan Merdeka Selatan. Untuk pantauan saat ini ya kalau kita lihat di lokasi masih ada beberapa tamu kenegaraan maupun juga tamu yang diundang oleh pihak dari MPR RI mendatangi lokasi pelantikan dari untuk maksud saya untuk Prabowo dan juga Gibran sebagai presiden dan juga wakil presiden. Dan juga dari pendengaran saya ini beberapa marching band masih memutarkan lagu begitu dan juga masih melakukan atraksi musik sebagai salah satu simbol dari penyambutan tamu dan juga maksud saya tamu kenegaraan juga maupun tamu dari dalam negeri. Sementara itu kalau kita lihat di sini juga di luar gitu masih banyak pihak pengamanan atau baik dari kepolisian maupun polisi militer ini mengatur arus lalu lintas dan juga parkiran begitu beberapa mobil tamu negara yang hadir. Dan juga tadi kalau kita lihat Prabowo Subianto di sini masih berada di luar dari area pelantikan karena memang masih menyambut tamu negara yang jika dilihat dari datanya ini ada sekitar 30-an lebih gitu tamu kenegaraan yang turut diundang oleh pimpinan MPR RI untuk hadiri acara pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kendati begitu di sini tadi terpantau sejatinya Gibran Rakabuming Raka ini sudah hadir terlebih dahulu gitu sebagai Wakil Presiden, namun saat Prabowo hadir dan juga langsung menerima tamu kenegaraan, sang Wapres terpilih ini atau si Gibran Rakabuming Raka ini terlihat tidak menemani Prabowo Subianto. Namun kita sebagai awak media juga belum mengetahui secara pasti mekanisme atau protokol protap dari pihak pengamanan dan juga dari pihak pimpinan MPR RI sejatinya bagaimana mekanisme dari penyambutan tamu kenegaraan, apakah memang cukup dengan Prabowo Subianto sebagai presiden atau tidak begitu, atau harus ada pendamping lainnya. Hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi terkait dengan bagaimana mekanisme seharusnya yang dilakukan oleh pimpinan negara dalam menyambut tamu negara tersebut. Begitu. Baik, Rizky, berarti belum bisa dipastikan mengapa tadi Gibran Rakabuming Raka tidak menyambut secara langsung atau sejak awal tamu kenegaraan bersama dengan Prabowo. Dan saat ini kami juga masih menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo di Kompleks Parlemen Senayan. Apakah nantinya, Sandi, bagaimana terkait dengan rundown ketika pelantikan dan pengucapan sumpah Prabowo dan Gibran hari ini? Bisa diulang? Mohon maaf, di sini sinyalnya agak baik. Sandi, mungkin saat ini masih menunggu kehadiran Presiden Jokowi di Kompleks Parlemen Senayan, namun terkait dengan susunan acara pelantikan hari ini seperti apa? Ya, jadi benar bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo memang belum terlihat hadir begitu, baru tadi Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin yang hadir di lokasi. Terkait dengan susun. Ya, maaf. Ya. Rizky, baik. Rizky, ternyata saat ini Presiden Jokowi sudah tiba di Kompleks Parlemen Senayan. Kami akan melihat bagaimana kedatangan Presiden Jokowi saat ini. Oke.
Pemirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa Presiden Jokowi sudah tiba di Kompleks Parlemen Senayan, langsung disambut oleh Prabowo Subianto. Presiden terpilih yang akan dilantik hari ini. Tampak Presiden Jokowi hadir bersama Ibu Negara Iriana Jokowi. Terlihat Presiden Jokowi, Prabowo dan Iriana berjalan bersamaan. Mereka juga terlibat percakapan kecil. Pengamanan ketat juga masih berlaku, pemirsa, menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Tampak Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka didampingi oleh sang istri Selvi Ananda yang mengenakan kebaya berwarna orange kemerahan. Bisa Anda lihat, pemirsa, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana. Kemudian di belakang Presiden tampak Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta sang istri Wuri Ma'ruf Amin. Prabowo dan Gibran juga tampak di belakang mereka. Ini adalah momen foto bersama menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Sebagai informasi, pelantikan hari ini akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih 7 menit lagi, pemirsa. Setelah pelantikan ini, Presiden Joko Widodo direncanakan akan kembali ke kampung halaman di Solo atau Surakarta, Jawa Tengah.
Pemirsa, saat ini di dalam ruangan Gedung Kura-Kura Kompleks Parlemen Senayan, sejumlah tokoh publik atau tokoh nasional sudah hadir, seperti Ketua DPR Puan Maharani, kemudian mantan istri Prabowo Subianto, sekaligus anggota DPR RI Titik Soeharto, Jenderal Kapolri Listio Sigit, kemudian Presiden dan Wakil Presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Ada Tri Sutrisno, Yusuf Kala, kemudian Budiono, ada pula Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian terlihat pula tadi politikus Amin Rais. Di sini juga ada keluarga dari Presiden Jokowi, Bobi Nasution bersama sang istri Kahiyang Ayu, beserta putra bungsunya dari Jokowi dan Iriana, yaitu Kaisang Pangarep. Kemudian pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus lawan Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan, juga tampak sudah hadir di dalam Gedung Kura-Kura. Sementara itu, Mahfud MD yang sebelumnya mengatakan akan hadir, namun ternyata hari ini berhalangan hadir untuk mengikuti pelantikan Prabowo dan Gibran secara langsung di Kompleks Parlemen Senayan, karena ibu dari Mahfud MD di Surabaya sedang sakit sehingga Mahfud MD harus bertolak ke Surabaya. Mahfud MD dalam postingan terbarunya di media sosial juga mengatakan sudah memberitahu kepada pimpinan MPR bahwa dirinya absen atau berhalangan hadir dalam pelantikan Prabowo dan Gibran hari ini. Pemirsa, dalam hari pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hari ini, pemerintah juga menggelar pesta rakyat di sejumlah titik. Salah satunya Pasar Rakyat di Anjungan Sarinah. Total ada 13 panggung pesta rakyat yang tersaji di Jalan Sudirman Tamrin hingga Jalan Medan Merdeka Utara. Panggung pesta rakyat ini juga akan dimeriahkan oleh sejumlah musisi terkenal seperti Dewa 19, Ran, hingga penyanyi Via Valen dan Ayu Ting Ting. Titik pertama ada di panggung Sumatera di depan gedung BRI. Kemudian
Titik 2 Panggung Kalimantan berada di depan Mid Plaza. Sementara titik 3 Panggung Sulawesi di depan gedung BNI Tower. Titik keempat Panggung Nusantara di depan gedung Plaza Indonesia. Titik 5 Panggung Jawa digelar di depan gedung Sarina. Kemudian titik 6 Panggung Papua digelar di Bundaran Patung Kuda. Titik ke-7 Panggung Merah Putih digelar di Taman Pandang Istana Merdeka. Titik 8 Panggung Rakyat berada di depan Hotel Mandarin Oriental. Kemudian titik 9 Panggung Rakyat berada di depan Dharma Intiland. Titik 10 Panggung Rakyat berada di depan Gedung Jaya. Kemudian titik 11 Panggung Rakyat ada di area Chilex. Titik ke-12 Panggung Rakyat ada di pintu 6 Gelora Bung Karno. Dan titik terakhir Panggung Rakyat 13 di depan FX Sudirman. Saat ini pemirsa, Anda dapat saksikan bahwa Ibu Negara Iriana duduk berdampingan dengan Ibu Wakil Presiden Wuri Ma'ruf Amin dan istri dari Wakil Presiden terpilih Selvi Ananda. Ini tampak sejumlah tamu kenegaraan yang hadir dalam pelantikan Prabowo dan Gibran. Berdasarkan informasi yang kami terima sementara, ada sekitar 30 lebih tamu kenegaraan yang menyaksikan langsung pelantikan Prabowo dan Gibran. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Gibran Rakabuming Raka didampingi pimpinan MPR RI memasuki ruang sidang paripurna.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI. Marilah kita menundukkan kepala, seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga arwah para pahlawan bangsa yang telah mendahulu kita mendapatkan tempat terbaik, dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Mengheningkan Cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024, Bapak Joko Widodo. Beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beserta Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024 sampai dengan 2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Profesor Dr. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tri Sutrisno. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Budiono. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang kami hormati Ibu Hajah Soraya Hamzahas.
para wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketua dan para wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat, ketua dan para wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah, ketua lembaga-lembaga negara, para ketua umum partai politik yang hadir. Izinkan kami perkenalkan satu persatu. Ketua Umum Partai Golkar, Dr. Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra yang diwakili oleh Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo. Ketua Umum Partai Nasdem, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Surya Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Haji Ahmad Syaihu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. Haji Zulkifli Hasan. Dan Ketua Umum Partai Demokrat, Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Yang kami muliakan, para kepala negara, kepala pemerintahan, serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Yang mulia para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat, ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, para kepala staf angkatan, Saudara Anies Rashid Baswedan, dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, serta Saudara Ganjar Pranowo, sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024. Para insan pers, media cetak dan elektronik, dalam dan luar negeri, para tamu undangan teristimewa, seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita dapat menyelenggarakan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai dengan saat ini telah hadir 709 anggota MPR dari 731 anggota MPR. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Peraturan Tata Tertib MPR, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka dan quorum telah tercapai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan,
Sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita. Sholawat dan salam, marilah kita senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, kita akan melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua, bagi seluruh rakyat Indonesia, karena hari ini bangsa Indonesia kembali menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa, yaitu berlangsungnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pilihan rakyat Indonesia. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, pilihan yang kita jalani telah berhasil dengan baik, dan kita telah bersama-sama menyaksikan demokrasi berjalan, dan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Kita harus merayakan setiap langkah yang telah kita ambil dalam proses ini. Mari kita terus berjalan, mari kita terus menjaga semangat ini, menebar rasa syukur, dan bersatu demi masa depan yang lebih baik. Kami yakin rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan di seluruh dunia saat ini tengah menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan segera kita laksanakan. Hadirin sidang majelis yang berbahagia, pada hari ini bangsa Indonesia akan memulai lembaran baru dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Pemilihan umum tahun 2024 telah menghasilkan kepemimpinan nasional yang baru, yakni Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelum memulai masa jabatannya memimpin bangsa dan negara, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji. Sesuai amanat pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan ketentuan pasal 121 ayat 3 Peraturan MPR nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib, Ketua Komisi Pemilihan Umum membacakan keputusan KPU nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Kepada Saudara Ketua KPU kami persilahkan. Salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya
mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum ditandatangani. Salinan sesuai dengan aslinya, Sekjen Komisi Pemilihan Umum tertanda Bernard Dermawan Sutrisno. Terima kasih kepada Saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum yang telah membacakan petikan keputusan KPU. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama dengan hikmat pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Kepada para petugas kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Persiapan pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden terpilih Republik Indonesia dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh
Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Haniwan disilakan kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, penandatanganan berita acara oleh pimpinan MPR RI.
Dilanjutkan penyerahan berita acara oleh Ketua MPR RI kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pimpinan MPR disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, kita telah menyaksikan upacara pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilihan umum 2024. Dengan telah diucapkannya sumpah tersebut, maka mulai saat ini Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka adalah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, kami mengajak sidang yang mulia dan hadirin yang terhormat untuk memberi tepuk tangan yang meriah sebagai tanda penghormatan atas dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024-2029. Atas nama pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia serta seluruh rakyat Indonesia, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah memperoleh kepercayaan rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan amanat rakyat, bangsa dan negara dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang, terhitung sejak 20 Oktober 2024 sampai dengan 20 Oktober 2029 yang akan datang. Kami berharap
Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Raka Buming Raka dapat membawa visi besar, kebijakan dan program-program yang pro rakyat. Mari kita ciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, berdaya saing, di mana setiap lapisan masyarakat merasa dihargai dan terlibat. Bersama-sama kita bisa mengukir prestasi demi kemajuan bangsa. Majelis, hadirin yang berbahagia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, pembangunan di segala sektor telah berhasil. Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari pandemi COVID-19, gejolak geopolitik global, hingga perubahan iklim. Meski diterpa berbagai macam ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap stabil dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Dalam hubungan internasional, situasi global yang semakin kompleks, salah satu isu yang ditangani secara tepat adalah perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak asasi mereka. Kita semua tahu bahwa Palestina bukan hanya masalah regional, tetapi juga merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan dukungan kita semua. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Melalui diplomasi yang aktif, kita dapat memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan, serta mendorong komunitas internasional untuk bersatu dalam upaya mendukung hak-hak rakyat Palestina. Oleh karena itu, kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui mimbar yang terhormat ini, kami berharap agar dapat melanjutkan komitmen perjuangan ini, menjadikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri kita. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Atas nama pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Atas pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Semoga amal Bapak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin yang dengan penuh kesetiaan mendampingi Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan pasal 121 Ayat 6, Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR
yang menyatakan setelah mengucapkan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan. Oleh karena itu, kini tibalah saatnya kita mendengarkan pidato awal masa jabatan Presiden dalam sidang paripurna ini. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2014-2024, Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Budiono. Ibu Dr. Anda Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bapak Ahmad Muzani dan para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang saya hormati. Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua lembaga-lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Golkar, Saudara Dr. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra yang diwakili oleh Hashim Joyo Hadikusumo, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Haji Ahmad Saiku, Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf Angkatan, Saudara Anies Rashid Baswedan, dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Saudara Ganjar Pranowo dan Saudara Profesor Dr. Mahfud MD. Sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang baru lalu. Saudara-saudara insan pers, media cetak, dan media elektronik dalam dan luar negeri, para tamu undangan dan teristimewa, saudara-saudaraku, seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan, dapat hadir di majelis yang baik ini dan melaksanakan tugas konstitusi kita dengan baik dan aman. Saudara-saudara, hari ini kita mendapat kehormatan yang sangat besar pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hari ini kita dihadiri 19 kepala negara dan kepala pemerintahan, serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat lainnya. Tokoh-tokoh dari negara sahabat ini terbang dari tempat yang jauh di tengah kesibukan mereka, di tengah banyak masalah yang dihadapi. Mereka datang ke sini untuk menghormati bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena itu, atas nama seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, saya ucapkan penghargaan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua kepala pemerintah, kepala negara, dan perwakilan negara-negara sahabat yang hadir di sini. Yang saya hormati dan saya muliakan, Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam Paduka Sri Baginda Sultan Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wa'idin. Presiden Republik Filipina yang mulia Ferdinand R. Marcos Jr. beserta Ibu Luis Araneta Marcos. Perdana Menteri Kerajaan Kamboja yang mulia Samdech Moha Borfor Tipadai Hun Manet. Perdana Menteri Republik Korea yang mulia Han Duck-soo. Perdana Menteri Malaysia yang mulia Datuk Sri Haji Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Negara Merdeka Papua New Guinea yang mulia James Marape MP. Perdana Menteri Republik Serbia yang mulia Milos Vucevic. Perdana Menteri Republik Singapura yang mulia Lawrence Wong beserta Ibu Lu Tse Lui. Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang mulia Jeremiah Manele MP. Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste yang mulia Sanana Gusmao. Perdana Menteri Republik Vanuatu yang mulia Charlotte Salwai Tabi Masmas beserta Ibu Mari Justin Salwai.
Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok Yang Mulia Han Zheng, Wakil Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos Yang Mulia Pani Yatoyu, Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam Yang Mulia Vo Thi An Xuan, Wakil Perdana Menteri, Wakil pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Yang Mulia Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Qatar Dr. Khalid bin Muhammad Al Attiyah, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Australia Yang Mulia Richard Marles MP, Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Yang Mulia Winston Peters, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Transportasi Kerajaan Thailand Yang Mulia Surya Jungrung Riankit, Utusan khusus dan mantan Presiden Republik Federal Jerman Yang Mulia Christian Wulff, Utusan khusus Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Yang Mulia Adel bin Ahmed Al Jubair, Utusan khusus Presiden Persatuan Emirat Arab, Menteri Toleransi dan Koeksistensi Yang Mulia Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan, Utusan khusus Presiden Republik Arab Mesir, Menteri Wakaf Yang Mulia Osama Al Azhari, Utusan khusus Presiden Turki, Menteri Pertahanan Yang Mulia Jenderal Yasar Guler, Utusan khusus Perdana Menteri Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara Menteri Luar Negeri Yang Mulia David Lammy MP, Utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB Yang Mulia Linda Thomas Greenfield, Sekretaris Jenderal Muslim Council of Elders Yang Mulia Muhammad Abdul Salam, Utusan khusus Perdana Menteri Republik India, Menteri Luar Negeri Yang Mulia Pabitra Margherita, Utusan khusus Kerajaan Yordan, Menteri Luar Negeri Yang Mulia Dr. Nancy Namruka, Utusan khusus Perdana Menteri Jepang, mantan Menteri Luar Negeri Yang Mulia Komura Masahiko, Utusan khusus Presiden Dewan Menteri Republik Italia, Wakil Menteri Pertahanan Yang Mulia Matteo Perego di Kremnago, Utusan khusus Kanada untuk Indo-Pasifik, Utusan Perdana Menteri Kanada Yang Mulia Ian MacKay, Utusan khusus Presiden Republik Prancis, Utusan khusus Prancis untuk ASEAN Yang Mulia François Corbin. Yang saya muliakan seluruh duta besar serta perwakilan negara-negara sahabat. On behalf of the people of Indonesia, I would like to thank you for your distinguished presence. You honor us by coming all the way in the midst of your very busy schedule to grace us with your presence in our moment of constitutional sovereignty. Saudara-saudara sekalian, beberapa saat yang lalu di hadapan majelis yang terhormat ini,
di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Prabowo Subianto, dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Saudara-saudara sekalian, tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia tidak ringan. Saudara-saudara sekalian, kita faham, kita mengerti bahwa karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Namun, di tengah segala karunia tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi-invasi dari bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, dan kita harus faham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Yang beri makan adalah para nelayan. Yang beri makan adalah para pekerja. Terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia. Sekarang saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan,
dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, tantangan yang besar yang kita hadapi ada yang berasal dari luar kita. Tapi harus kita akui, harus kita berani mengakui, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada. Karena kadang-kadang kita tidak handal dan tidak piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berani mawas diri. Marilah kita berani menatap wajah kita sendiri. Dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri. Marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh faham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua, marilah kita berani melihat kenyataan. Kita boleh bangga dengan prestasi kita, tapi marilah kita jangan tertegun, jangan terlalu cepat puas, jangan terlalu cepat gembira dengan menutup mata dan hati kita terhadap tantangan-tantangan dan penderitaan saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta yang kalau melihat sesuatu yang tidak enak, ia memasukkan kepalanya dalam tanah. Mari kita menatap
ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berhimpun. Marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Kita diberi karunia oleh Tuhan Maha Besar tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Kita juga harus mengelola air kita dengan baik. Alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup. Dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Saudara-saudara sekalian, juga semua subsidi, bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang butuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita robah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu.
Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Dan itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara, di tengah itu cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan. Kita perlu suasana persatuan. Kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adab, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci.
bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut-menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Sebelum itu, marilah kita kerja keras. Marilah kita berjuang tanpa menyerah. Mari kita menghimpun dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Saudara-saudara sekalian, semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. Saudara-saudara, dalam sejarah politik, hal ini mudah diucapkan, tidak mudah untuk kita capai. Tapi kita bisa capai kalau kita bersatu dan bekerja sama. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Bertanding, semangat. Sesudah bertanding, mari kita berhimpun kembali. Presiden Joko Widodo
mengalahkan saya. Berapa kali ya? Saya lupa itu. Tapi begitu beliau menang ya. Beliau mengajak saya bersatu. Dan saya menerima ajakan itu. Sekarang saya yang menang. Dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu. Saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi dunia internasional, Indonesia memilih jalan bebas aktif, non-blok, non-aligned. Kita tidak mau ikut fakta-fakta militer manapun. Kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Sudah berkali-kali saya cadangkan, Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. We want to be the good neighbor. Kita ingin menganut filosofi kuno. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita ingin menjadi sahabat semua negara. Tapi kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas. Kita anti rasialisme. Kita anti apartheid. Karena kita pernah mengalami apartheid. Waktu kita dijajah, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti dan marmer, banyak papan-papan di mana disebut Honden and Inlander Verboden. Saya masih lihat prasasti di kolam renang Manggarai tahun 78. Honden and Inlander Verboden, saudara-saudara. Karena itu kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan. Hari ini kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Rafah, dengan risiko yang sangat tinggi. Dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama di Rafah, di Gaza bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang
yang tidak adil. Saudara-saudara, kita menjadi bangsa yang harus berterima kasih kepada generasi pembebas, kepada Bung Karno, Bung Hatta, pahlawan-pahlawan yang lain, I Gusti Ngurah Rai, Kapitan Patimura, Sultan Nasruddin, Teku Umar, Cut Nyak semua pahlawan yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Tapi mereka yang membayar saham kemerdekaan dengan darah dan air mata mereka. Kita bersyukur kepada Presiden dan Proklamator pertama, Bung Karno, yang telah memberi kepada kita ideologi negara, Pancasila. Yang keluar masuk penjara, dibuang di mana-mana dari sejak muda karena memperjuangkan Indonesia merdeka. Indonesia tidak mau menjadi darah bagi bangsa-bangsa lain. Soekarno, Hatta, Syahrir, semua pendiri bangsa ini berkorban dan telah memimpin kita dengan baik. Kita juga bersyukur kepada Presiden Soeharto yang banyak jasanya dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila itu sendiri, yang telah meletakkan dasar bagi Indonesia yang modern. Kita berterima kasih kepada Presiden Habibie yang telah membuat dasar untuk kita meraih dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antar agama, antar suku, yang menjunjung tinggi inklusif, Indonesia yang inklusif dan toleran. Kita berterima kasih kepada Presiden Megawati yang menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat crash tahun 98. Harus diakui, di bawah pemerintah Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Kita harus berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat, menghadapi tsunami, menyelesaikan bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, menyelesaikan pertikaian di Aceh yang sudah berjalan begitu lama. Ini prestasi yang harus kita akui. Saudara-saudara sekalian, mereka semua dengan cara masing-masing memiliki sumbangsih terhadap apa yang sekarang kita nikmati. Negara kesatuan yang utuh, yang berdaulat, yang merdeka, yang terus menjaga dan berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Profesor Ma'ruf Amin. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak. Terima kasih atas kenegarawanan Bapak. Bapak telah menakodai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Jangan kita merasakan hari ini. Ingat waktu COVID, kita bahkan keluar dari rumah kita takut. Saya saksi, saya menterinya beliau, semua pihak dalam dan luar negeri telepon terus, menekan beliau terus, minta lockdown, lockdown, lockdown. Beliau menolak.
beliau berpikir, kalau kita lockdown, bagaimana wong cilik, bagaimana warung Tegal, bagaimana ojol, bagaimana rakyat-rakyat yang makannya dari upah harian. Jangan kita lupa prestasi pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Profesor Ma'ruf Amin. Anda telah berjasa, Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik. Saudara-saudara sekalian, akhir kata, saya mohon doa restu saudara-saudara. Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Mari kita belajar, semua kekurangan kita akui dan kita perbaiki. Hentikan dendam, hilangkan kebencian, bangun kerukunan, bangun gotong royong. Itu kepribadian bangsa Indonesia, itu ajaran Bung Karno sendiri. Saudara-saudara sekalian, kami siap melanjutkan estafet kepimpinan. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia Emas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kita tidak mau mengganggu siapapun, kita tidak mau mengganggu bangsa lain, tapi kita juga tidak akan mengizinkan bangsa manapun untuk mengganggu kita. Semoga Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam, semoga melindungi kita semua. Semoga menyertai kita semua dalam perjalanan kita, dalam pengabdian kita kepada bangsa, negara, dan rakyat kita. Kita juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar tamu-tamu agung kita, mereka-mereka yang datang dari jauh, akan kembali ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan aman dan dalam keadaan terus bersahabat dengan kita, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu. Merdeka! 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 Yang tidak teriak merdeka tidak patriotik. Ulangi. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden yang telah menyampaikan pidato awal masa jabatannya. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan,
Sebelum mengakhiri sidang paripurna ini, marilah kita memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang mulia, sejenak marilah kita menundukkan kepala, mengkhusyukkan hati, menengadahkan tangan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk memberikan yang terbaik buat kita sekalian, bangsa Indonesia. Saya akan berdoa dengan cara agama saya, agama Islam, dan dengan segala hormat kepada Bapak Ibu dan hadirin yang beragama lain, untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. ولك الثناء كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya untuk-Mu segala puji dan hanya kepadamu kami bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami bangsa Indonesia. Kau berikan karunia tanah air yang kaya dengan sumber daya alam, yang akan memberi manfaat dan masalah yang besar bagi kehidupan rakyat dan bangsa ini. Telah berikan nikmat kepada kami, para pendiri-pendiri bangsa yang memiliki kearifan, kebijakan, menyumbangkan sebuah dasar negara, falsafah hidup untuk bangsa ini, yaitu Pancasila. Yang dengan itu ada harapan kami semuanya untuk bahagia. Yang dengan Pancasila itu ada harapan kami bisa hidup
bersatu dalam sebuah negara bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakas thana kama yanbaghi li jalikal karimi wa azimi sultanik. Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Kau telah beri kami pemimpin, anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia terbaik. Presiden-presiden mulai awal, Presiden Soekarno, Bapak Presiden Habibie, Kiai Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Haji Jokowi, dan seluruh wakil-wakil presiden, putra-putra terbaik yang telah memberikan pikiran, tenaga, dan daya yang ada pada mereka untuk memberikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara ini. Amin. Kami berdoa agar apa yang telah dilakukan oleh beliau-beliau semuanya menjadi bagian dari amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur wa lakas thana kama yanbaghi li jalikal karimi wa adi sultanik. Dan hari ini Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dalam sidang paripurna telah melakukan pelantikan Presiden baru kami dan Wakil Presiden baru kami, Bapak Prabowo, Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden, dan Bapak Haji Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah Presiden dan Wakil Presiden baru kami ini kesehatan yang sempurna. Berikanlah kepada mereka umur yang panjang. Berikanlah kepada mereka kemampuan untuk menyelamatkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada beliau-beliau untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Berikanlah kepada Presiden kami dan Wakil Presiden kami untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada Presiden baru kami dan Wakil Presiden baru kami untuk melakukan diplomasi internasional dalam memberikan sumbangan terbesar bagi perdamaian dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada Presiden kami untuk melakukan pembangunan demokrasi, demokrasi yang baik, demokrasi yang beradab, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan kebenaran, memberantas korupsi, memberantas penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, memberantas segala maksiat untuk membangun bangsa yang berbudi pekerti yang baik, yang berakhlakul karimah atas ridhamu ya Allah, atas ridhamu ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalikal karimi wa azimi sultanik. Hari ini kami semua bangsa Indonesia, terutama para wakil-wakil rakyat yang kami cintai, kami banggakan, kami harapkan, telah mendengar dengan nyata bagaimana cita-cita besar dari Presiden kami
yang telah diucapkan dengan sangat tegas. Kami semuanya melihat betapa mulianya hati dan halusnya jiwa Presiden kami, begitu besar keberpihakannya kepada rakyat Indonesia. Amin. Begitu besar cintanya kepada wong cilik dan begitu tingginya rasa solidaritas terhadap bangsa-bangsa lain yang tertindas, terutama bangsa Palestina. Amin, amin. Atas kebiadaban Zionisme yang telah melakukan genosida dan hal-hal yang tidak manusiawi. Sesuatu yang terbaik yang dicita-citakan dengan baik dan besar oleh Presiden kami. Berikanlah pertolongan-Mu kepada Presiden kami, ya Allah. Berikanlah ridho-Mu kepada Presiden kami, ya Allah. Berikanlah berkah dan rahmat-Mu kepada Presiden dan Wakil Presiden kami, ya Allah. Sehingga akan mampu menjalankan tugas-tugas yang mulia menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Allah menja'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa ahkamu rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang stabil. Karena dengan itu kemudian kami bisa berbuat lebih baik, kami bisa berbuat lebih banyak untuk kebaikan bangsa ini, hari ini, esok dan yang akan datang. Allah ma'alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Ya Allah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang bersatu, bangsa yang saling bergandeng tangan untuk menciptakan persatuan Indonesia. Karena dengan persatuan Indonesia ini, maka sebesar apapun tantangan yang dihadapi, sebesar apapun rintangan yang dihadapi, dengan modal persatuan dan kesatuan Indonesia, insya Allah tantangan itu akan kita hadapi dengan lebih ringan. Ya Allah, salimna wa salim dinana wasalim ahlana wasalim auladana wasalim Indonesia. Ya Allah, selamatkanlah agama kami, selamatkanlah iman kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah anak-anak cucu kami, selamatkanlah generasi bangsa Indonesia kami ini, selamatkanlah NKRI ini dari segala macam min musibatid dunya wa musibatil akhirah, min musibatid dunya wa musibatid din, min bala'id dunya wa min bala'id din, innaka ala kulli syai'in qadir. Dari segala mara bahaya, dari segala musibah yang akan menimpa kepada kita semua, kepada bangsa kita dan kepada umat manusia. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan atas pembacaan doa yang dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Demikian seluruh rangkaian sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti 2024-2029. Atas seluruh kelancaran sidang paripurna ini, kami atas nama pimpinan majelis dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan lembaga-lembaga negara, para yang mulia kepala negara, kepala pemerintahan, serta utusan khusus negara-negara sahabat, para duta besar, kepala perwakilan negara sahabat, para insan pers dalam dan luar negeri, unsur pengamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR, para tamu undangan, serta berbagai macam pihak yang tidak mungkin kami sebut satu persatu, terkhusus kepada rakyat dan seluruh bangsa Indonesia yang mengikuti acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan kepada kita semuanya, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sebelum kami menutup acara ini, izinkan kami membacakan 3 buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pasti akan rindu pernah punya presiden yang suka bagi-bagi sepeda. Masak kue talam jangan digulung, masak ikan pepes jangan dipanggang, berpeci hitam dan memakai sarung, Kiai Ma'ruf Amin akan selalu kita kenang. Pergi ke Glodok nonton barongsai, mampir pasar baru beli kain gorden. Tugas kami pimpinan MPR sudah selesai, melantik Pak Prabowo kini jadi presiden. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia kita nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
silakan duduk kembali. Sidang paripurna MPR RI dengan agenda pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia selesai. Selanjutnya, mohon berkenan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia ke-7 dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 beserta pimpinan MPR RI untuk foto bersama oleh juri foto yang telah ditentukan. Selanjutnya pemberian ucapan terima kasih oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada delegasi tamu negara. Hadirin dimohon tetap berada pada tempat duduk masing-masing dan mengikuti rangkaian acara sampai akhir. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia ke-7 beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 beserta Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh tamu undangan untuk tetap berada di tempat dan mengikuti rangkaian acara sampai akhir.
Sekali lagi kami mohon kepada seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat dan memberi kesempatan kepada tamu kehormatan negara sahabat meninggalkan ruang sidang paripurna. Sekali lagi kami informasikan, kami mohon kepada seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat dan memberi kesempatan tamu kehormatan negara sahabat meninggalkan ruang sidang paripurna. Kami informasikan kepada Bapak dan Ibu anggota MPR RI, kami silakan untuk dapat memberi jalan dan menempati kursi masing-masing.
Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh tamu undangan dan Bapak Ibu anggota MPR RI yang terhormat untuk dapat menempati kursi masing-masing dan memberi jalan kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Ananda berkenan meninggalkan ruang sidang paripurna.
Bang Robert itu biji tempat kalian, tolong dibantu tuh Bang. Sumpah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden terpilih Republik Indonesia dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Haniwan disilakan kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penandatanganan.
Pemirsa, Anda baru saja menyaksikan prosesi pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru. Nah, setelah pensiun pada Minggu 20